Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhartini, Sarjana Gizi Magister Kesehatan. Saya adalah salah satu dosen di program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Ternate. Pendidikan S2 saya adalah Magister Kesehatan. Kedisiplinan ilmu saya adalah ilmu gizi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini adalah mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi yang terdiri dari 2 SKS, 1 teori, dan 1 SKS praktik dengan 2 tim pengajar dengan 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi di sini ada 4. Yang pertama adalah mampu melakukan kegiatan penyelenggaraan makanan pada institusi untuk menyediakan makanan yang sehat dan aman guna pemenuhan kebutuhan gizi dan dietetik pada pasien secara mandiri sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip ilmu gizi dan dietetik, komunikasi, penyuluhan gizi. Yang ketiga, mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara efektif. Yang keempat adalah bertanggung jawab atas hasil kerja, baik secara mandiri maupun secara kelompok dalam melaksanakan kegiatan program gizi masyarakat. Adapun deskripsi mata kuliah untuk penyuluhan dan konsultasi gizi di sini yaitu yang terdiri dari mahasiswa memahami dan melakukan konsep pemasaran produksi gizi. Yang kedua, melakukan teknik komunikasi, edukasi, penyuluhan dan nasihat gizi. Yang ketiga, melakukan dinamika kelompok. Yang keempat, melakukan edukasi, penyuluhan dan konsultasi gizi. Yang kelima adalah melakukan penerapan penyuluhan dan konsultasi gizi baik pada kelompok sehat maupun kelompok orang sakit. Yang keenam adalah melakukan langkah-langkah penyuluhan dan konsultasi gizi baik secara mandiri maupun secara kelompok. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan untuk mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi di sini terdiri dari penugasan secara mandiri maupun secara terstruktur. Yang kedua adalah kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum di sini adalah salah satunya pembuatan alat media, melaksanakan penyuluhan dan konsultasi gizi. Yang ketiga adalah ujian tengah semester dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Baiklah, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu menggunakan 2 metode yaitu secara luring maupun e-learning atau daring. Jadi secara luring saya menggunakan dengan metode comparative e-learning, simulasi, kegiatan praktek, diskusi maupun tanya jawab dan simulasi di laboratorium. Sedangkan kegiatan e-learning yang kami menggunakan adalah 30% dari kegiatan pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Baiklah, kita akan menyimak kegiatan pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, oke, sekarang pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 untuk mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Pada pertemuan kemarin kita sudah melewati UTS, Ibu sudah melihat hasil yang adik-adik sudah dapatkan. Alhamdulillah sudah sesuai harapan. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9. Adapun pertemuan ke-9 di sini adalah langkah-langkah dalam proses penyuluhan. Ada yang bisa menjelaskan di dalam ruangan sini penyuluhan itu bagaimana? Oh iya, silakan Vivi. Penyuluhan adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kesehatan, merubah perilaku diri yang belum paham menjadi paham. Oke, jawaban yang sangat bagus. Berarti dalam kelas ini adik-adik semua masih ingat ya konsep daripada penyuluhan. Pada hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penyuluhan.
Metode yang Ibu gunakan untuk pertemuan ke-9 ini adalah selain kita menggunakan comparative learning, kita juga menggunakan diskusi, tanya jawab, dan simulasi. Berarti pada pertemuan ini setelah dibahas tentang bagaimana langkah-langkah penyuluhan itu, berarti nanti kita akan simulasi bagaimana proses cara penyuluhan kepada masyarakat. Oke, baik, bisa dipahami? Iya, oke, kita lanjut. Kriteria penilaian pada materi untuk pertemuan ke-9 di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah penyuluhan dengan benar serta tepat secara kualitatif. Metode yang digunakan Ibu sudah jelaskan tadi bahwa kita menggunakan comparative learning, tanya jawab, dan simulasi. Kenapa harus dilakukan simulasi? Agar seluruh peserta didik memahami bagaimana cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Oke, kita lanjut. Adapun materi yang akan kita bahas untuk pertemuan ke-9 di sini adalah mengenal masalah, mengenal masyarakat, mengenal wilayah mana yang akan kita lakukan penyuluhan. Yang kedua adalah menentukan prioritas masalah gizi. Contoh di desa A, rata-rata prevalensi kekurangan vitamin A pada desa A tersebut. Berarti masalah yang ada pada desa A itu adalah kekurangan vitamin A. Berarti sudah ada bayangan topik yang akan kita bawakan pada saat penyuluhan. Materi yang kedua adalah menentukan prioritas masalah gizi. Artinya contoh, di desa A itu adalah masalah gizi kekurangan vitamin A. Berarti ya akan kita prioritaskan masalah gizi pada saat melakukan kegiatan penyuluhan adalah kekurangan vitamin A. Oke, yang ketiga adalah menentukan kelompok sasaran. Untuk topik masalah gizi, kelompok sasaran kita ke siapa? Contoh tadi kekurangan vitamin A. Yang akan mampu menyediakan untuk sumber makanan, sumber vitamin A adalah pada umumnya adalah pada ibu-ibu, pengasuh. Itulah yang akan menjadi kelompok sasaran pada saat kegiatan penyuluhan. Materi berikutnya adalah materi penyuluhan sesuai dengan topik. Tadi masalah gizi yang ada pada desa A adalah kekurangan vitamin A. Berarti topiknya apa pada kegiatan penyuluhan? Bisa jadi karena kalian adalah mahasiswa gizi, bisa adalah sumber-sumber makanan yang kaya dengan vitamin A. Itu bisa dijadikan topik untuk penyuluhan gizi menyelesaikan masalah yang ada pada daerah tersebut. Yang kelima adalah metode. Metode apa yang harus kita gunakan pada saat penyuluhan? Ini harus kita mengetahui wilayah masyarakat untuk kelompok sasaran. Jika daerah itu kita tidak bisa menggunakan dengan metode ceramah, ada namanya metode simulasi, demonstrasi yang mudah langsung dipahami oleh masyarakat. Yang adik-adik harus paham kekurangan dan kelebihan setiap metode pada saat kegiatan penyuluhan. Materi yang kelima adalah menentukan media penyuluhan. Salah satu media penyuluhan yang bisa kita gunakan adalah bisa menggunakan leaflet. Leaflet ini mudah dibawa kemana-mana. Walaupun daerah terpencil itu bisa dibawa. Terus alat media yang kedua adalah bisa kita menggunakan poster. Poster ini bisa digantung di lokasi kalian melakukan penyuluhan. Alat media yang berikutnya bisa kita menggunakan banner. Banner ini adalah deskripsi singkat daripada materi yang akan dibawa sesuai dengan topik penyuluhan. Contoh, pada leaflet ini adalah pemanfaatan pangan lokal. Jadi, contohnya masalah gizi yang berkaitan dengan vitamin A. Bisa diangkat pemanfaatan pangan lokal untuk mengatasi masalah gizi kekurangan vitamin A. Sampai di sini paham adik-adik? Iya, alhamdulillah berarti paham materi apa yang akan kita bahas ya. Kemudian menjelaskan secara singkat tentang pengenalan masalah, masyarakat, dan wilayah. Adik-adik harus memahami, mengenal program yang akan menunjang dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Tadi program apa sih yang harus kita tanggulangi dalam program penyuluhan tersebut, yaitu menurunkan angka prevalensi kekurangan vitamin A yang ada di Indonesia. Berarti itu adalah menunjang program pemerintah juga. Yang kedua adalah mengenal masalah yang akan ditangani. Contoh, masalah defisiensi vitamin A yang Ibu bahas tadi.
Yang ketiga adalah dasar pertimbangan untuk menentukan masalah. Yang keempat adalah pelajari masalah tersebut. Yang kita harapkan adalah pada saat kegiatan penyuluhan adalah diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku. Sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh si Vivi, bahwa untuk merubah perilaku kepada masyarakat yang tadinya belum paham menjadi paham bagaimana pola hidup yang sehat. Kemudian penyuluhan sasaran kelompok. Tadi disampaikan bahwa untuk kegiatan penyuluhan adalah secara kelompok ya. Seperti dalam kelas ini, Anda bisa melakukan kegiatan penyuluhan karena dalam bentuk kelompok. Jadi kelompok siapa? Sasaran kita adalah ibu hamil. Terus kelompok ibu yang punya anak balita, kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah gizi, kelompok anak sehat, terus pekerja dalam perusahaan dan lain-lain. Kalau umpamanya tadi masalahnya adalah defisiensi kekurangan vitamin A yang ada di daerah tersebut, kira-kira untuk kelompok sasarannya kepada siapa? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Iya, silakan. Sasarannya seperti pada ibu hamil, remaja, lansia, ibu-ibu, dan dewasa. Iya, jawaban yang sangat bagus. Berarti semuanya sudah paham ya. Untuk penyuluhan kita, kalau umpamanya topiknya adalah defisiensi kekurangan vitamin A, berarti sasaran kita kemana? Ke ibu-ibu yang memerlukan atau untuk yang membantu menyiapkan sumber makanan vitamin A. Disampaikan tadi ibu hamil, ibu balita, remaja putri juga boleh, karena remaja putri persiapan untuk ketika dia nanti menyiapkan makanan dalam keluarga. Berikan dia tepuk tangan buat Nur Aini. Iya, jawabannya sudah sangat bagus, sudah tepat. Kita lanjut ke metode. Metode yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan dengan topik kita ambil tadi adalah defisiensi kekurangan vitamin A. Kira-kira metode apa yang tepat digunakan pada kelompok sasaran yang tadi, pada ibu hamil atau ibu pengasuh? Siapa yang bisa membantu menjawab? Oke, Fatima silakan Adek. Metode yang digunakan bisa berupa diskusi, simulasi, dan tanya jawab. Iya, oke. Metode yang digunakan sesuai dengan topik yang dibawa dan kelompok sasaran. Tadi disampaikan oleh si Fatima bahwa metode yang digunakan adalah metode diskusi, tanya jawab dengan simulasi. Nah, simulasi apa yang digunakan pada kegiatan penyuluhan di sini? Simulasi sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin A. Berarti harus ditunjukkan kepada ibu-ibu atau kelompok sasaran ini contoh bahan makanan yang kaya dengan vitamin A. Kalian harus menyampaikan contoh yang kaya dengan vitamin A adalah buah apa? Adik-adik ada yang bisa membantu menjawab? Oh iya, silakan Saudari Dwi. Buah apel, Ibu. Kalau sayur Adik? Sayur wortel. Iya, oke. Berarti Anda semua sudah paham ya. Kalau kita menggunakan metode simulasi harus ditunjukkan kepada ibu-ibu bahwa inilah bahan makanan yang kaya dengan vitamin A. Ingat Adek, selain yang disebutkan tadi, yang kaya dengan vitamin A adalah sayur kelor. Sayur kelor vitamin A-nya jauh lebih tinggi daripada sayur wortel, di mana sayur kelor itu mudah didapat di sekitar masyarakat yang mungkin masyarakat belum terlalu paham manfaat daripada sayur tersebut. Oke, baiklah, pada hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana mengenal masalah, topik, kelompok sasaran, metode yang digunakan. Berarti untuk kegiatan pertemuan di kelas hari ini kita sudah akhiri, dan pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan kegiatan penyuluhan di laboratorium. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Oke, alhamdulillah, berarti semua sudah pada paham ya. Nanti kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya di laboratorium, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dengan menyiapkan alat-alat medianya. Salah satunya adalah banner, poster dengan leaflet. Oke, pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan selamat beristirahat. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.